Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kami akan mempresentasikan salah satu topik pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, di mana presentasi ini sebagai bentuk demonstrasi kontekstual pada ruang kolaborasi sebelumnya. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pembuka pada video presentasi ini, adapun penyaji yang akan menyampaikan materi, di antaranya Warid Ramadhanu, Mita Kurnia Kasih, dan terakhir Runi Nur Istiqomah. Langsung saja masuk pada penjelasan materi. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai teknologi dan media pembelajaran, khususnya pembelajaran abad ke-21. Teknologi dan media pembelajaran di abad 21 menawarkan berbagai kemudahan yang dapat membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Teknologi yang tepat dapat membantu guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan cara meningkatkan kreativitas peserta didik, memantapkan pengetahuan peserta didik, memudahkan pemahaman peserta didik, serta meningkatkan komunikasi dan kolaborasi satu sama lain. Adapun media pembelajaran yang kita angkat menjadi pembahasan kali ini adalah Google Classroom. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Google Classroom merupakan aplikasi berbasis e-learning atau electronic learning yang merupakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet untuk meningkatkan lingkungan belajar dengan konten yang kaya dengan cakupan yang luas. Google Classroom sendiri merupakan salah satu produk aplikasi yang berbasis e-learning. Google Classroom memanfaatkan internet sebagai literasi media bagi guru dan peserta didik untuk memperlancar komunikasi, sarana belajar bersama, menerima dan membaca materi, mengirimkan tugas, dan menyajikan nilai tugas secara transparansi dari jarak jauh. Sebelum menggunakan aplikasi Google Classroom, ada beberapa fitur yang harus diketahui. Yang pertama, Create Assignment adalah fitur yang digunakan untuk memberikan tugas kepada peserta didik. Yang kedua, Create Question adalah fitur yang digunakan untuk memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Yang ketiga, Create Material adalah fitur yang digunakan pendidik untuk mengirimkan file materi pembelajaran dalam berbagai format. Yang keempat, Create Topic adalah fitur yang digunakan untuk membuat topik pembelajaran yang bisa dibahas di kelas atau melalui Google Classroom sehingga peserta didik bisa berpartisipasi aktif dalam membicarakan materi. Yang kelima, Reuse Post adalah fitur yang digunakan pendidik untuk mengirim ulang postingan atau menambahkan pertanyaan dan mengeditnya untuk dibagikan langsung ke grup kelas yang akan dituju. Nah, berikut adalah tampilan fitur dari Google Classroom. Berikut akan dijelaskan analisis SWOT dari aplikasi Google Classroom. Strength atau kelebihan. Kelebihan dari aplikasi Google Classroom adalah yang pertama, memiliki aksesibilitas luas, yaitu terhubung dengan seluruh perangkat elektronik yang memiliki akses internet. Yang kedua, terintegrasi dengan berbagai layanan Google, yaitu Google Drive, Google Docs, dan Google Meet yang memudahkan pengelolaan materi pembelajaran. Yang ketiga, efisien. Pengelolaan tugas dan materi sangat mudah dan sederhana. Yang keempat adalah gratis. Untuk pengguna Google Apps for Education, weakness atau kelemahan Google Classroom. Yang pertama, masih bergantung pada koneksi internet. Yang kedua, kurang interaktif. Yang ketiga, tampilan antarmuka kurang fleksibel atau masih sangat sederhana. Yang keempat, penilaian masih terkesan sederhana, hanya bisa dilakukan manual oleh guru, kemudian peserta didik menunggu nilai dari guru satu persatu. Yang kelima adalah notifikasi tidak update. Peserta didik membuka dulu aplikasi, baru terlihat notifikasi atau tugas-tugas yang masuk karena notifikasinya tidak otomatis masuk. Opportunities atau peluang. Aplikasi Google Classroom dapat memiliki peluang untuk berkembang jika melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan tren belajar daring, yaitu dengan mengembangkan fitur baru dan bekerja sama dengan berbagai aplikasi pihak ketiga, seperti Canva dan Quizzes dan lain-lain. Yang kedua, mengembangkan lebih banyak fitur, yaitu dengan mengadakan kuis live,
pembelajaran interaktif, dan game edukatif. Yang ketiga yaitu integrasi dengan pihak ketiga, yaitu dengan menyediakan dashboard untuk orang tua atau penilaian kuis secara otomatis. Yang keempat adalah pemerataan akses internet di seluruh jangkauan yang dituju. Threats atau ancaman yang dihadapi oleh Google Classroom. 1. Persaingan antar platform. Adanya Google Teams, Moodle yang menawarkan lebih banyak fitur merupakan suatu ancaman bagi Google Classroom. Yang kedua, privasi dan keamanan. Karena berbasis internet, banyak kekhawatiran di mana-mana terkait peretasan data. Yang ketiga, keterbatasan internet, yaitu tidak meratanya internet di seluruh Indonesia. 4. SDM yang tidak adaptif, ketidakmampuan atau kurang minat untuk mempelajari teknologi dari guru atau peserta didik juga menjadi ancaman bagi keberadaan Google Classroom. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan kelompok saya yang telah menyampaikan materi terkait salah satu teknologi atau media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa teknologi atau media pembelajaran adalah sebuah pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi guna mempermudah kita sebagai pengajar dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Salah satu media yang dapat digunakan yaitu Google Classroom. Banyak kelebihan yang dapat dimanfaatkan dengan media Google Classroom, khususnya pada masa COVID-19 yang hampir melumpuhkan kegiatan pada masa itu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa media pembelajaran Google Classroom juga dapat dimanfaatkan pada pembelajaran masa sekarang.